Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi ilmu lagi mengenai tentang filsafat pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Kita ketahui bahwasanya filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang memikirkan masalah pendidikan-pendidikan dalam mengubah tingkah laku seseorang dengan nilai-nilai Islam yang berpedoman kepada yang tentu jelas berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pengertian daripada filsafat pendidikan agama Islam. Oke, untuk mengetahui daripada latar belakang munculnya filsafat pendidikan agama Islam, kita akan mulai dari pembahasan mengenai perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. Yang mana para filosofi menyebutkan bahwa filsafat Islam istilah yang tidak disepakati oleh para pengkaji filsafat. Karena apa? Karena keduanya memiliki identitas yang berbeda. Banyak ajaran Islam yang menurut mereka bertentangan dengan Islam. Contohnya, tentang kejadian keabadian alam. Ada yang mengatakan filsafat Muslim karena filsafatnya beragama Islam. Dan ada yang mengatakan filsafat Islam karena filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Oke. Dalam filsafat spiritualisme kuno, itu ada beberapa fase. Yang pertama, fase pertama itu filsafat barat. Itu terjadi pada abad ke-7 sebelum Masehi. Mana orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi mengenai keadaan alam dunia dan lingkungannya. Dengan tidak menggantungkan daripada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Kali ini tokoh-tokoh filsafat barat yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Oke. Socrates yaitu terjadi 470 sekitaran 470 399 sebelum Masehi. Socrates adalah salah seorang pemikir besar kuno yang gagasan filosofis dan metode pengajarannya sangat mempengaruhi teori dan praktek pendidikan di seluruh dunia barat. Yang mana dia menggunakan metode dialektik. Di sini maksudnya metode dialektik adalah terjadinya perbincangan antara dua orang, satu orang yang berbicara, dua orang yang mendengarkan, sehingga terjadinya intensitas komunikasi yang sangat mendalam dan diharapkan dalam dialektika itu memperoleh dan mendapat dan menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan yang telah terjadi. Kemudian itu Plato. Plato itu terjadi abad sekitar 427 347 sebelum Masehi. Yang mana menurut Plato pendidikan itu sangat perlu baik bagi dirinya selaku individu maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu menurut Plato setiap warga negara wajib memperoleh yang namanya pendidikan. Kemudian yaitu Aristoteles. Aristoteles yaitu sekitar abad 367 sebelum Masehi 345 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles adalah agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapat pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan adalah suatu fondasi untuk menjalankan segala hidup mereka. Dengan ilmu, manusia diharapkan bisa berpikir dan memperoleh suatu hal yang dia harapkan. Oke, kemudian di fase yang kedua yaitu pada fase timur jauh. Nah, pada fase timur jauh yaitu ada Hinduisme. Yang mana pemikiran Hinduisme yaitu pemikiran spiritualisme Hindu adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang sehingga ia menjadi suci dan sempurna sebagai bagian dari jiwa universal reinkarnasi. Karma tersebut pada akhirnya akan menemukan status seseorang sebagai anggota suatu kasta. Kemudian yang kedua yaitu Buddha, yaitu sekitar abad
563-483 sebelum Masehi. Dicetus oleh Siddhartha Gautama, filsafat Buddha meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terlibat oleh sengsara yang disebabkan oleh cinta terhadap sesuatu yang berlebihan. Kemudian selanjutnya itu Taoisme, yaitu terjadi sekitar abad 604 sebelum Masehi. Dicetus oleh Lao Tse. Filsafat adalah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Teo adalah di mana-mana tetapi tidak berbentuk dan tidak pula bisa diraba, dilihat dan didengar. Kemudian selanjutnya itu Shinto, yaitu terjadi pada abad 19 sebelum Masehi. Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dipeluk oleh masyarakat Jepang. Kemudian yaitu fase yang ketiga yaitu Timur Tengah. Yaitu ada Yahudi, yaitu sekitar abad 1100 sampai 150 sampai 1000 sebelum Masehi. Pemikiran filsafat itu ialah adanya penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dari monoteisme, peredaran, kebenaran, dan bernilai tinggi. Kemudian yaitu Kristen, yaitu jadi sebelum abad 1 sampai antara 1 sampai 8 sebelum Masehi. Berkembang pada zaman artistik. Kristen itu berkembang pada zaman artistik. Zaman patristik adalah zaman Rasul pada abad pertama sampai abad ke-8. Para filosof Kristen pada masa itu mempunyai identitas yang bervariasi dan mempunyai banyak aliran. Kemudian itu masa Romawi Yunani. Mereka menganut antromorfisme, yaitu menyamakan sifat Tuhan dengan sifat manusia. Misalnya tentang Tuhan disamakan dengan tangan manusia. Oke, dari filsafat itulah, dari beberapa fase tersebut itulah yang memengaruhi, menyebabkan, yang menjadi latar belakang munculnya filsafat pendidikan agama Islam. Dengan apa? Dengan tujuan daripada filsafat yaitu bagaimana kita menemukan jati diri, bagaimana kita menemukan suatu solusi dalam hal khususnya dunia pendidikan. Karena apa? Karena di dalam pendidikan agama Islam yang melatari bentuknya filsafat pendidikan agama Islam, karena di dalam pendidikan agama Islam pada waktu zaman dahulu itu mengalami yang namanya maju mundur. Oleh sebab itu filsafat memberikan peran yang sangat penting dalam perkembangan filsafat pendidikan agama Islam, khususnya dalam hal pendidikan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam pendidikan, khususnya di pendidikan agama Islam. Baik itu dalam hal ruang lingkup yang ada dalam pendidikan agama Islam mengenai tentang metode, guru, kemudian mengenai tentang lingkungan di situ. Maka dari itulah yang dapat menyelesaikan di sini adalah yang memberikan sebuah solusi, yaitu filsafat. Dengan adanya filsafat diharapkan solusi-solusi atau persoalan-persoalan yang ada dalam dunia pendidikan agama Islam itu dapat dipecahkan dan dapat terselesaikan. Dengan harapan sehingga pendidikan agama Islam dapat semakin maju dan berkembang dan sehingga tidak tertinggal di situ. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.